kita memiliki pengharapan. Dulunya kita tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan, kata firman, tidak mengecewakan. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Para pendengar Mazmur Pagi yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali pada kesempatan hari ini saya diizinkan kembali lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Saya sangat bersyukur karena sekali lagi Tuhan kasih kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman, untuk menabur. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa tugas kami, tugas saya, tugas pendeta Mel Atok hanya memberitakan firman, menabur, menyiram. Tapi soal pertumbuhan itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Seturut 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan untuk Anda. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya memberikan satu tema kecil pada kesempatan pagi hari ini adalah keuntungan di dalam Kristus. Sekali lagi, keuntungan di dalam Kristus. Saya membuka dengan hal ini Bapak Ibu Saudara bahwa selalu ada keuntungan waktu kita beriman, waktu kita percaya kepada Yesus. Selalu ada keuntungan waktu kita di dalam Tuhan, saudara-saudara ya. Keuntungan yang dimaksud tentu saya tidak berbicara tentang materi, saya tidak bicara tentang pangkat, saya tidak bicara tentang jabatan, saudara-saudara, tapi saya sedang berbicara tentang hal-hal mendasar yang tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Keuntungan di dalam Kristus. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang materi, saya tidak bicara tentang pangkat jabatan, tapi saya bicara tentang hal-hal mendasar yang tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Uang bisa membeli kendaraan, baik mobil, motor, uang bisa membeli pakaian, uang bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi dengar, uang tidak bisa membeli hal-hal yang mendasar seperti keselamatan, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan yang sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya berkaitan dengan satu pribadi yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, maka percayalah saudara-saudara bahwa kita akan menerima atau mendapatkan, merasakan keuntungan-keuntungan yang luar biasa di dalam Kristus. Jadi sekali lagi saudara-saudara bahwa selalu ada keuntungan di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita tahu kan saudara-saudara bahwa dalam kehidupan kita orang percaya, perjalanan kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus, saudara, karena bukan kita yang atur hidup kita, tapi Tuhan yang atur hidup kita. Orang yang mau atur hidupnya sendiri itu orang sombong, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang ikuti saja apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Yang atur hidup kita itu Tuhan. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, kita tahu persis bahwa tidak selalu nyaman, tidak selalu enak terus, tidak selalu perjalanan kita itu tanpa kerikil, tajam ya. Selalulah Tuhan izinkan ada hal-hal sulit di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, karena kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya tapi menderita. Sebagai orang percaya kita harus pikul salib. Jadi memang di dalam hidup ini, saudara-saudara, tidak selalu berjalan nyaman, enak, mudah, tapi selalu kita diperhadapkan dalam situasi ya yang sulit, keadaan yang sulit, baik penderitaan, pressure, tekanan, ya
ada tantangan sana sini. Ya, memang bagi orang di luar Kristus, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi hal-hal demikian. Dia tidak tahu bagaimana bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi bagi saya dan saudara, orang-orang yang di dalam Kristus, yang beriman kepada Yesus, hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita tahu persis waktu masalah itu datang menghampiri kita, kita mengalami hal-hal sulit dalam kehidupan kita. Kita tahu persis bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seturut Roma 8 ayat 28. Selalu ada kekuatan bagi kita, saudara-saudara, kalau kita di dalam Kristus. Waktu kita menghadapi persoalan, tantangan, situasi sulit, kita tahu bahwa satu-satunya sumber kekuatan kita itu Tuhan. Bagi orang yang di luar Kristus, akan sulit bagi dia untuk bertahan, untuk terus melangkah, karena dia tidak di dalam Tuhan. Tapi bagi kita di dalam Tuhan, kita tahu, Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan kita tahu, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hanya orang-orang di dalam Tuhanlah yang memahami hal ini. Hanya orang-orang di dalam Tuhanlah yang bisa merasakan betapa Tuhan begitu baik dalam hidupnya dan tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri. Dalam hal kehidupan, sekali lagi, tidak selalu berjalan mulus, selalu ada tantangan. Tapi dengar, saudara-saudara, kalau kita di dalam Kristus ada keuntungan. Keuntungannya apa? Ada kekuatan bagi kita untuk terus bisa melangkah. Bahkan dalam hal kematian saja, saudara-saudara, ya. Dalam hal kematian, kalau kita di dalam Kristus, Paulus bilang, kematian itu keuntungan. Mati itu keuntungan, saudara-saudara. Tapi bagi orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak di dalam Kristus, saudara-saudara, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sakit, saudara-saudara, ya, sakit, yang nyeri punya hampir mau mati, saudara. Mereka sangat ketakutan, ya, ketakutan sekali, saudara, dalam hal kematian. Tapi saya percaya bahwa orang-orang di dalam Kristus tidak takut dengan kematian, karena dia tahu setelah ini dia akan kemana. Kalau dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti sorga, saudara. Tapi kalau tidak hidup takut Tuhan, ya tempat saudara hanya ada dua, kan, neraka atau sorga. Sorga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudara, dalam hal kehidupan kita tidak perlu takut, saudara. Kalau kita dalam Kristus ada keuntungan, Dia menyertai kita. Dalam hal kematian pun, saudara-saudara, ya, seturut Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita di dalam Kristus, ya, kita kan pasti mati, tidak selalu hidup terus, toh. Ada saatnya kita meninggal, saudara-saudara, atau mati. Tapi percayalah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, saudara, ya, Paulus bilang keuntungan. Bahkan di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, kematian dalam Kristus itu bahagia. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan begini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi yang bahagia tuh orang yang mati dalam Tuhan, ya. Orang yang mati di luar Tuhan tidak bahagia karena binasa, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu bahagia, ya. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahkan Mazmur 116 ayat yang ke-15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Selalu ada keuntungan kalau kita di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup mengandalkan Dia, saudara-saudara. Lebih daripada itu, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan menikmati keuntungan-keuntungan di dalam kehidupan kita. Dan keuntungan-keuntungan itu hanya bisa dialami, dirasakan oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya tidak bisa mengalami itu. Mungkin mereka mengatakan bahwa mereka punya damai, ya, tapi dengar, damai mereka damai palsu karena mereka tidak di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, damai yang dari Kristus itu damai yang asli, saudara. Dalam hidup ini soal kehidupan dan kematian. Kalau kita di dalam Kristus, selalu ada keuntungan bagi kita. Nah, seturut Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua, maka kita akan belajar keuntungan-keuntungan apa saja yang kita dapatkan kalau kita di dalam Kristus.
seturut pembacaan kita sekali lagi, Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang pertama adalah keuntungannya kita dibenarkan. Perhatikan Roma 5 ayat 1 dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kalimat sebab itu kita yang dibenarkan karena iman menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa benar dengan usahanya dalam hal keselamatan. Tidak ada, saudara. Ya, kita benar karena kita dibenarkan waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita beriman kepada Dia, waktu kita percaya kepada Dia, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita dibenarkan. Nah, ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama, saudara-saudara, dan juga merupakan keuntungan yang pertama bagi kita kalau kita di dalam Kristus. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena kita tahu, saudara-saudara, Alkitab memberikan keterangan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-12 bahwa tidak ada yang benar di situ, kata Alkitab. Semua menyeleweng. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita ini manusia berdosa, saudara-saudara. Dan Alkitab ngomong itu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita mau berusaha sekuat tenaga, ya, untuk kita bisa benar, itu sangat tidak mungkin, saudara-saudara, di hadapan Allah. Kita bisa benar di hadapan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi keuntungan yang pertama, saudara-saudara, adalah kita dibenarkan waktu kita beriman kepada Yesus. Ya, saya bandingkan dengan Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor wajar. Ini saleh kami seperti kain kotor. Saudara-saudara, saudara mau saleh seperti apapun, tapi kalau tidak beriman kepada Kristus, saudara, kesalehan saudara seperti kain kotor. Kain kotor pada waktu itu, saudara, pada zaman itu, minta maaf, itu berbicara tentang pembalut wanita pada zaman itu, saudara. Kesalehan kita seperti kain kotor jika tanpa Yesus. Jadi kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Saudara mau berusaha dengan kekuatan saudara untuk bisa selamat, ya, dalam hal berbuat baik, tidak bisa, saudara. Perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan. Sekali lagi saya ulangi. Perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik itu bentuk ucapan syukur karena saudara sudah selamat. Jadi kita diselamatkan itu karena anugerah. Setelah selamat, tunjukkan perbuatan baik. Supaya orang lihat bahwa di dalam kita ada Yesus. Bahwa betul, saudara, kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita di dalam Kristus, seturut Roma pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1. Kita dibenarkan, saudara, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa benar dengan usahanya sendiri. Sehingga di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16 mengatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, saudara lihat di bagian awal ngomong seperti ini, tidak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di bagian akhir pun bicara hal yang sama. Artinya, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu karena anugerah. Ya, keuntungan yang pertama, saudara-saudara, waktu kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan, saudara-saudara. Seturut Roma 3 ayat 24 juga mengatakan begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada andil kita sama sekali, semua karena Tuhan. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia. Dari bahasa Yunani dia menggunakan kata karis atau karisma. Pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Saudara. Jadi bicara keselamatan bukan karena usaha kita, tapi semua murni anugerah. Tapi ada yang protes saya dan mengatakan, iya Pak, tapi kan saya beriman. Kamu bisa beriman pun, iman itu dikaruniakan, saudara-saudara. Kita mau show apa dengan Tuhan? Semua Tuhan, saudara.
Dan kalau kita beriman kepada Yesus, ya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebelum Anda di dalam Kristus, mungkin Anda penuh dengan ketakutan. Aduh, kehidupan saya penuh dengan dosa, saya pasti dihukum ini dan itu. Tapi dengar, waktu saudara di dalam Kristus, ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi keuntungan yang pertama, saudara, adalah kita dibenarkan. Keuntungan yang kedua, saudara, keuntungan yang kedua adalah hidup dalam damai sejahtera. Kita baca lagi Roma 5 ayat 1, di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Keuntungan yang kedua, saudara, kita hidup dalam damai sejahtera. Bukankah hal ini merupakan hal yang penting dalam hidup ini? Karena damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang kita di bank. Ya, tidak ada hubungannya dengan kekayaan kita, tidak ada hubungannya dengan jabatan kita. Karena saya temukan banyak orang yang punya usaha di mana-mana, proyek di mana-mana, tapi ngomong dengan saya stres, ngomong dengan saya penuh dengan ketakutan, tidak bisa tidur, ini dan itu. Kita yang, aduh, uang pas-pas ya, mau makan ada, ya, mau bayar cicilan motor ada, ya, mau beli pakaian ada, pas tetangga pinjam pas habis, tidur tuh enak, saudara-saudara. Ya, tidak ada beban. Mereka yang kalau kita mau lihat hidup su enak di atas doi, tapi tidur tidak sono, saudara. Tapi kita tidur dengan enak, aduh. Sampai kadang-kadang lewat waktu ya kita belum tidur, kita menikmati. Karena itu, saudara, damai di hati itu aduh beda, saudara. Dan saya sering bilang bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berurusan dengan satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda di dalam Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Dia, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi penting, saudara, keuntungan yang kedua untuk kita pelajari, hidup dalam damai sejahtera. Nah, perhatikan bahwa kalimat damai sejahtera dengan Allah ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, saudara, damai dengan Allah dan damai dari Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalimat damai sejahtera dengan Allah itu mempunyai dua pengertian, saudara. Ya, damai dengan Allah dan yang kedua, damai dari Allah. Untuk mengalami damai dari Allah, maka kita harus berdamai dengan Allah. Karena ada begitu banyak orang yang rindu damai yang dari Allah itu. Mereka rindu damai sorga itu, saudara-saudara. Tapi bagaimana mereka bisa mengalami damai yang dari sorga itu? Sekali lagi, bagaimana mereka bisa mengalami damai yang dari Allah itu, saudara-saudara, kalau mereka tidak berdamai dengan Allah? Berdamai dulu dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka Anda akan mengalami damai itu. Kalau Anda masih hidup berteman dengan dunia, saudara-saudara, ya, Anda lebih cinta dunia. Nah, di saat yang sama Anda sedang bermusuhan dengan Allah tuh. Seturut Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan di sini, ya. Dengan kata lain, sebelum berdamai dengan Allah, saudara-saudara, kita ini musuh Allah karena kita cinta dunia. Nah, ini kita mesti berdamai dengan Allah, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan Allah? Melalui Yesus Kristus. Beriman kepada Dia. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa berdamai dengan Allah, saudara. Ya, Kolose 1 ayat 21 sampai ayat 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana Anda bisa mengalami damai dari Allah kalau Anda tidak berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus? Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi perhatikan, saudara, untuk kita bisa berdamai dengan Allah, saudara, harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, perhatikan, setelah kita sudah berdamai dengan Allah, baru kita mengalami damai dari Allah. Dan damai yang dari Allah itu beda dengan damai yang dari dunia, saudara. Beda, karena tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, kata firman Tuhan, saudara. Tidak ada damai bagi orang fasik. Saya bandingkan dengan Yesaya 48 ayat 22.
Alkitab mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Jadi, ya, kalau saudara ada dalam persoalan, situasi sulit, ya, pergumulan hidup, tantangan hidup, jangan cari itu damai di luar. Saudara tidak akan temukan. Damai yang di luar Kristus, dengar, damai palsu. Kelihatannya bikin saudara senang, tapi ujung-ujungnya menghancurkan saudara. Damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Iya Pak, tapi kalau kau mabok tuh kau ke asik, kau masalah tuh ke hilang. Iya, itu hanya sebentar. Mabok hilang, akan rasa kembali, saudara. Lebih baik hidup di dalam Kristus. Kalau Anda di dalam Kristus, masalah juga ada. Tapi Anda tahu bagaimana Anda bisa melewati persoalan itu. Karena Anda di dalam Kristus. Tuhan pasti kasih Anda kekuatan. Karena tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Bahkan Amsal 28 ayat 1 mengatakan begini. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mengapa orang benar merasa aman seperti singa muda, saudara? Karena ada Tuhan, sumber damai itu. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara, ya, untuk hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, ya. Ada keuntungan, kita akan mengalami damai sejahtera yang dari Allah itu. Tapi sekali lagi, bagaimana bisa mengalami damai yang dari Allah kalau kita tidak berdamai dengan Allah? Bagaimana cara untuk berdamai dengan Allah? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, damai yang dari Tuhan itu beda dengan damai dunia. Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beda, saudara. Damai Kristus dengan damai dunia itu beda, saudara. Kita butuh damai Kristus yang menolong kita, saudara. Kita butuh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seturut Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dan perhatikan saudara-saudara, dampak dari orang yang berdamai dengan Allah dan mengalami damai dari Allah, dia bisa berdamai dengan sesama. Kemungkinan besar, ya, selalu bertengkar dengan sesama, ya. Tidak bisa berdamai dengan sesama itu karena memang, ya, persoalannya itu ada di awal, tidak berdamai dengan Allah, saudara, ya. Karena Alkitab kan memerintahkan kita, misalnya Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan, ya, saudara, untuk kita membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu harus membawa damai. Tapi bagaimana kita bisa membawa damai bagi orang lain? Atau orang lain bisa merasakan damai bersama-sama dengan kita kalau kita tidak berdamai dengan Allah, ya, melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi problemnya, saudara-saudara. Makanya kita perlu berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita akan mengalami damai dari Allah. Dan damai yang dari Allah itu akan menolong kita juga untuk kita bisa berdamai dengan sesama. Ya, saudara-saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Efesus pasal yang ke-4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita tidak mengalami pengampunan Tuhan, ya saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, saudara, ya. Tuhan akan memampukan kita, saudara. Damai yang dari Allah itu akan memampukan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, dan orang-orang di sekeliling kita akan bisa mengalami atau merasakan damai itu. Jadi sekali lagi, saudara, keuntungan yang kedua, kita akan menerima damai sejahtera dari Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa mengalami damai dari Allah? Ya, kita harus berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan damai sejahtera itu, maka damai sejahtera itu akan memampukan kita untuk bisa berdamai dengan sesama. John Calvin bilang begini, saudara, tidak ada metode lain yang bisa membebaskan kita dari ketidaktenangan kecuali kita kembali berdamai dengan Allah. John Calvin mau bilang di sini, saudara, bahwa di luar Allah Anda tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera. Tidak mungkin, hanya ada di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada metode lain yang bisa membebaskan kita dari ketidaktenangan kecuali kita kembali berdamai dengan Allah. Yang ketiga, saudara, ya, keuntungan yang ketiga yang bisa kita pelajari seturut Roma pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua adalah mendapatkan akses atau jalan masuk
untuk berjumpa dengan Allah. Roma 5 ayat 2a. Oleh Dia, Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, saudara. Jadi keuntungan yang ketiga, kita mendapatkan akses atau jalan masuk ya untuk berjumpa dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keuntungan yang keempat, seturut Roma pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua, kita memiliki pengharapan. Perhatikan masih di ayat yang kedua, Roma 5 ayat 2b, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita berdiri ini menunjukkan bahwa kita telah dilepaskan dari ikatan belenggu dosa ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Keuntungan yang keempat adalah, saudara-saudara, kita memiliki pengharapan. Dulunya kita tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi, saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan, kata firman, tidak mengecewakan. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan, jangan takut saudara, ya. Kita terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sawu, seperti jangkar, saudara-saudara, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sawu, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, saudara-saudara, jangkar kita ini bukan di bumi. Jangkar kita ini di sorga, saudara-saudara. Nah, kalau jangkar kita di sorga, masalah boleh datang silih berganti. Tapi masalah tersebut tidak bisa menghancurkan kita. Karena jangkar kita bukan di dunia. Jangkar kita di sorga. Di dunia ini, kita seperti kapal yang diombang-ambingkan gelombang dan terancam akan terhempas. Kita perlu sawu atau jangkar untuk membuat kita kuat dan aman. Ya, sebab kalau tidak, kita akan senantiasa terancam bahaya. Dan kita tahu jangkar kita di sorga, kita tidak perlu takut. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Pengharapan kita itu kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam situasi yang sulit, kita ada dalam pergumulan hidup, tantangan kehidupan kita. Dengar, pengharapan kita tuh kepada Allah. Dan Allah kita tuh bukan Allah yang mati. Alkitab bilang, Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya, saudara-saudara. Jadi ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama bahwa pengharapan kita kepada Allah itu pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Karena memang Dia Allah yang hidup, saudara-saudara, bukan Allah yang mati. Allah yang mendengar setiap seruan kita, ya. Bukan Allah yang buta, tapi Allah yang melihat betapa payahnya kita dalam situasi yang sulit, saudara-saudara. Saya ingat murid-murid waktu mereka diminta oleh Yesus untuk berlayar duluan, saudara-saudara. Lalu dalam perjalanan mereka bertemu dengan angin sakal, bertemu dengan badai yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau kita baca bagian itu, saudara-saudara, dan kalau saudara ingat cerita itu, ya, Yesus itu tahu betapa payahnya mereka mendayung. Bukan Yesus tidak tahu. Yesus yang suruh mereka untuk berlayar duluan atau pergi duluan. Yesus yang perintahkan. Kalau Dia perintahkan, saudara-saudara, itu Dia tidak akan membiarkan kamu berjalan sendiri. Dia tahu betapa payahnya kita, betapa susahnya kita, betapa tidak mampunya murid-murid, ya, waktu mengalami badai, angin sakal. Tuhan tahu, saudara-saudara, Dia datang dan Dia menolong murid-murid. Saya tidak tahu, saudara yang dengarkan khotbah pagi hari ini, saya tidak tahu masalah saudara apa, tapi dengar, ya, bagi Anda orang-orang di dalam Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dengar, saudara, Tuhan tidak tinggalkan Anda sendiri. Tuhan tahu betapa payahnya Anda. Dengar, pengharapan Anda di dalam Tuhan itu seperti sawu yang kuat, jangkar yang kuat. Ya, tetap andalkan Tuhan. Karena orang yang andalkan Tuhan, saudara, Alkitab mencatat diberkati, bless. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus berharap pada Tuhan, Anda akan lihat bahwa Tuhan
akan terus memberkati saudara-saudara semua. Jadi sekali lagi saudara-saudara, selalu ada keuntungan di dalam Kristus. Keuntungan yang pertama, kalau kita di dalam Kristus, kita dibenarkan. Keuntungan yang kedua, saudara-saudara, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kita mendapatkan akses atau jalan masuk, karena tanpa Yesus kita tidak mungkin bisa dapat akses atau jalan masuk untuk berjumpa dengan Allah. Yang keempat, kita memiliki pengharapan. Ya, saudara-saudara, kesimpulannya, maukah kita hidup dalam iman percaya kepada Yesus? Jika jawabannya ya, saudara mau hidup dalam iman percaya kepada Yesus, maka kita akan menikmati semua keuntungan-keuntungannya. Dibenarkan, hidup dalam damai sejahtera, diberikan akses atau jalan masuk, memiliki pengharapan. Tapi jika jawabannya adalah tidak, atau pilihannya adalah tidak, ya, tidak mau hidup dalam iman percaya kepada Yesus, maka sudah pasti kerugian sekaligus kebinasaan yang kita dapatkan. Pilihan ada di tangan kita. Pastikan pilihanmu hari ini pilihan yang benar, hidup di dalam Tuhan, dan Anda akan menikmati keuntungan-keuntungan di dalam Kristus. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.